days. You know I follow your ways, never cease to amaze. And when it's dark, you are a blaze. You're keeping me safe, you're giving me strength, you're calling my name. And you'll do it again, and again and again. And I can do anything with you, I can go anywhere with you. As long as you lead, I'm gonna believe we'll do impossible things. I got the victory, cause Jesus, you live in me. And we're gonna win, again and again. My God, my rock, my strength, my joy, my hope, my peace. That's all for me, cause you're living in me. I'm fired up now, nothing gonna stop me now. I'm fired up now, nothing gonna stop me now. I got that victory, cause Jesus, you live in me. Come on and sing with me. Hey, 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 I'm unshakable. Okay, I'll give you thanks for all you done. I'm never gonna stop. Nah. Strengthen me, blessing me, holding me, molding me, set me free. So I praise you again, and again and again. My God, my rock, my strength, my joy, my hope, my peace. That's all for me, cause you're living in me. I'm fired up now, nothing gonna stop me now. I'm fired up now, nothing gonna stop me now. I got that victory, cause Jesus, you live in me. Come on and sing with me. Hey, 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 I'm unshakable. Okay, yo, I got something to say. You have set my heart ablaze, and I'll never be the same. Okay, there's just something about your name, and there's none gon' shake my faith. Hey, I'm unshakable. Okay, yo, I got something to say. You have set my heart ablaze, and I'll never be the same. Okay, there's just something about his name. If you can't contain your praise, let me see you. 1, 2, 3, go. Shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday teman-teman semua. Yang sudah bagi rapot, boleh iya. Yang sudah bagi rapot, yang sudah libur-liburan, atau yang mungkin masih ada kuliah atau masih kerja. Nah, hari ini puji Tuhan ya, kita bisa sama-sama beribadah, kita sama-sama mau puji Tuhan, sama-sama mau sembah Tuhan. Dan teman-teman yang udah hadir di sini, sebelum kita mulai ibadah kita, baik yang online maupun yang onsite, saya undang yuk kita semua bersatu hati, kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ingat segala kebaikan Tuhan di minggu ini Tuhan. Kami ingat kebaikan Tuhan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan berikan kami juga hari ini hari yang baik Tuhan, berikan kami kesehatan. Tuhan berikan kami juga hari ini kami sudah bisa makan sampai hari ini juga, bahkan sampai di tempat ini juga Tuhan kami bisa sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan, bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara seiman kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus bersama-sama. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah terus kepada kami Tuhan. Engkau yang pakai pembicaraan daripadamu Tuhan Yesus. Engkau yang berikan urapan daripadamu Tuhan Yesus Tuhan. Dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus Kau curahkan atas setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap yang haus dan dahaga Tuhan. Engkau sendiri yang membaharui kami, yang membangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati keseluruhan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Memberkati setiap peralatan yang dipakai Tuhan. Juga setiap kami Tuhan, kiranya hadirat-Mu Tuhan Yesus Tuhan yang hadir Tuhan. Damai sejahtera, kelepasan, kelegaan dan sukacita Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memuaskan kami dan melawat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Dan kami semua juga Tuhan merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Engkau bertahta atas setiap puji-pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tempat ini juga Tuhan, setiap kami berada juga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Lawat dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah ya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang ajaib dan Tuhan yang ditinggikan atas umatnya. Saya undang bangkit berdiri teman-teman semua yang ada di onsite, yang ada di rumah juga. Apa kabar? Dan katakan kepada teman-teman di sebelahnya, katakan salam namaste. Tuhan memberkatimu di hari yang baru ini, hari yang penuh dengan rahmat dan sukacita. Dan saya membacakan satu ayat di Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, sama seperti lampu-lampu ini ya, dan terang bagi jalan-jalanku. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita mau katakan, oh Tuhan, firman-Mu yang menerangi jalan kami, menerangi hidup kami. Engkaulah pelita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya sama-sama kita bertepuk tangan. Lebih lagi kita katakan, firman-Mu Tuhan yang menerangi hidup kami Tuhan. Terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Katakan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Sama-sama yuk katakan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yuk sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku.
rancangannya lebih sempurna dari yang kita bisa rencanakan. Katakan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Berjalan bersama siapa? Bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di, lebih keras lagi ya teman-teman. Bersama-Mu Yesus. Dalam kemuliaan. Yes. Sebab Yo katakan, bukan di dalam siapa? Yesus. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Through You I can do anything, I can do all things, 'cause it's You who give me strength. Nothing is impossible through You. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Through You I can do anything. Jadikan ini iman kita. 'Cause it's You who gives me strength. Nothing is impossible through You. Blind eyes are open and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing, lebih keras katakan, I believe, I believe. Sekali lagi katakan, I believe, I believe. In You, Jesus. Haleluya, Yesus, kami percaya di dalam Engkau Tuhan dan firman-Mu Tuhan. Ada kemenangan dan ada keajaiban Tuhan. Ada mujizat dan sungguh Tuhan, tiada yang mustahil bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Through You and in You God, nothing is impossible. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Mari teman-teman boleh silakan duduk. Kita mau sembah Tuhan, kita mau menyerahkan setiap hati pikiran kita, setiap apapun yang kita alami. Tuhan tahu setiap kekuatan kita, Tuhan tahu setiap keterbatasan kita. Oleh karena itu, mari teman-teman kita serahkan setiap apapun yang kita alami dalam hidup kita kepada Tuhan. Aku
ditinggikan Tuhan. Engkau layak terima segala yang terbaik dari hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan tertinggi yang sudah Engkau berikan bagi kami. Seluruh hidup-Mu Engkau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih, biarlah sepanjang masa muda ini kami juga mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pagi siang hari ini terus kuat berbicara di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus menjamah hati kami dan pikiran kami. Pewahyuan yang baru bagi setiap kami Tuhan beri. Sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Baik hamba dan seluruh anak-anak muda di tempat ini. Kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama mengatakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Silakan duduk teman-teman sekalian. Ya, saya percaya bahwa anak muda adalah generasi penerus. Benar? Setiap kita adalah penerus dari orang tua kita. Setiap kita menjadi penerus dari kepemimpinan yang ada di sekolah.
setiap kita menjadi penerus untuk kepemimpinan yang ada di mana saja kita berada, bahkan di gereja. Kenapa demikian? Karena Tuhan mendesain setiap kita menjadi pemimpin. Amin. Setiap kita benar-benar Tuhan ciptakan dari awal supaya kita menguasai segala sesuatu. Nah, untuk menguasai segala sesuatu Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Amin. Tuhan tidak hanya sekedar bilang, ayo kamu jadi pemimpin, kamu jadi penguasa, kamu jadi apa saja. Tapi Tuhan tidak menyediakan sistemnya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengerjakan banyak hal dalam hidup kita, ketika Dia rindu kita lakukan sesuatu, support sistemnya sudah Tuhan sediakan. Amin. Ya, hari ini saya ingin bicara tentang leading in new era. Siapa yang percaya hari-hari ini new era yang kita hadapi? Ya, ini benar-benar masa setelah COVID 2 tahun, ini sesuatu yang baru yang kita akan hadapi ke depan. Tetapi kita akan terbiasa dengan segala sesuatu ini, sehingga ada banyak sekali sistem dalam kehidupan kita berubah. Ya. Segala sesuatu dari dulu kita nggak pernah berpikir bahwa kita akan pakai Zoom. Kita bisa koneksi dengan semua pembicara di luaran sana. Apa saja yang kita butuhkan kita bisa cari di YouTube, apa saja yang kita butuhkan kita bisa cari di Google. Semua ada jawabannya. Tapi satu hal yang saya mau bilang bahwa kepemimpinan tidak bisa bicara, tidak bisa belajar lewat Google. Benar. Tetapi kepemimpinan bicara tentang body to body. Bicara tentang keteladanan, bicara tentang segala sesuatu yang hari-hari kita hidupi, dari hari ke sehari. Tidak instan tiba-tiba seorang jadi pemimpin, benar? Tetapi kita mengalami proses demi proses, dan karena itu hari ini saya mau katakan bahwa ini waktunya teman-teman memimpin, amin. Ini new era bagi Anda memimpin di tengah-tengah tempat di mana teman-teman ada. Tidak di tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kampus, tetapi di mana saja Tuhan tempatkan, maka disitulah tempat Anda memimpin. Terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Pemimpin yang sejati adalah memimpin dirinya sendiri. Karena paling mudah kita nyuruh orang, benar enggak? Tapi nyuruh diri sendiri tuh susah ternyata. Tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita lakukan hari-hari ini. Kita belajar dari satu pribadi yang luar biasa, kita lihat di Yosua. Yosua 1. Yosua 1 kita baca ayatnya yang kedua, ketiga, dan kemudian lanjut ke ayatnya yang ke-6 sampai 9. Kita baca ayatnya yang kedua dan ketiga, Yosua 1 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, dikatakan gini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, sama-sama baca 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kemudian ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ayat yang genap, teman-teman bacakan ayatnya yang ganjil. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Lanjut. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, demikian firman Tuhan.
Teman-teman sekalian, inti dari segala sesuatu yang ingin Tante Ella sampaikan hari ini adalah bicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa firman Tuhan katakan ini waktunya sekarang. Bukan nanti besok, atau nanti 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi mulai hari ini firman Tuhan katakan bahwa tadi ayatnya yang kedua, ya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Artinya persiapan itu dilakukan sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan nanti tahun depan. Bicara tentang sekarang. Karena itu saya mau kasih tahu buat teman-teman sekalian, kalianlah generasi Yosua itu. Amin. Kitalah generasi Yosua era ini. Teman-teman sekalian dan saya. Jadi sebenarnya Yosua itu tidak bicara tentang umur lebih muda atau umur lebih tua, tetapi semangatnya yang muda. Amin. Setuju ya? Bahwa semua kita adalah generasi Yosua yang sementara Tuhan ingin. Oke, selanjutnya slide yang berikutnya lagi. Teman-teman sekalian, dikatakan bahwa rencana Tuhan besar atas bangsa Israel. Nah, tetapi rencana yang besar itu, slide yang selanjutnya. Rencana yang besar itu selalu ada tantangannya yang besar. Kalau tantangan yang besar, dibutuhkan pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ketika bangsa Israel masa itu, benar-benar Tuhan punya rencana yang besar mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sudah Tuhan sediakan, yang sudah berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan sudah sediakan semua kelimpahan di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Tapi untuk sampai di sana, ada tantangan yang begitu besar. Karena itu Tuhan butuh seseorang yang berkenan di hatinya. Rencana Tuhan yang besar adalah membawa umat Tuhan mengalami penggenapan janji Tuhan. Tuhan rindu supaya bangsa Israel sungguh-sungguh bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Tidak hanya sekedar menjadi orang yang pekerja keras, cinta akan uang, dan hilang prioritasnya dalam hidup mereka. Tuhan rindu supaya benar-benar orang Israel benar-benar menjadi penyembah, menjadi seorang yang worshiper, ya, worshiper, seseorang yang benar-benar bisa menyembah Tuhan, seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Itu bisa dilakukan hanya ketika mereka harus keluar dari Mesir. Ya, itu rencana Tuhan. Nah, sebenarnya tantangan yang paling besar adalah mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Ya, mereka sudah melewati Laut Teberau. Langkah selanjutnya mereka harus menyeberangi Sungai Yordan dan menghadapi orang-orang enak atau orang raksasa. Untuk sesuatu yang besar, tantangannya besar. Tapi Tuhan pakai orang yang benar-benar di hati Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa Yosua masuk dalam kriteria itu. Di zaman itu bukan berarti tidak ada banyak pemimpin. Tidak ada banyak ada banyak orang yang punya qualify seorang pemimpin yang seharusnya bisa dipilih oleh Musa. Tapi kenapa Tuhan memilih Yosua? Kenapa Tuhan harus memilih Yosua? Alasannya yang pertama adalah karena Yosua adalah abdi Musa. Abdi itu bicara tentang dia adalah pembantunya Musa. Dia seseorang yang sangat memperhatikan kebutuhan Musa. Dialah yang selalu menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh Musa. Bahkan di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, yang tersembunyi benar. Di situ ada Yosua. Yosua tersedia 24 jam bagi Musa. Akhirnya dialah pribadi yang melihat dan mengalami perjalanan Musa yang disertai oleh Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan menyertai Musa ketika harus menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana Tuhan menyediakan mana dari surga. Bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan dari satu bangsa kepada bangsa yang berikutnya, mengalami peperangan dan mengalami segala sesuatu yang akhirnya mereka lihat
bahwa Tuhan hadir di situ. Yosua melihat penyertaan Tuhan. Ya. Karena Yosua orang yang paling dekat dengan Musa. Yang kedua, karena Yosua selalu ada di kemah Musa. Kemah tempat pertemuan antara Musa dan Tuhan. Yosua selalu bisa melihat bagaimana berkenan hati Tuhan atas Musa. Karena pada zaman dulu itu, kalau Tuhan hadir, maka hadirat Tuhan itu bisa menghanguskan. Kalau orang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan hadir, dia bisa terbakar. Dia bisa langsung disabet sama api itu. Tapi kenapa Musa enggak? Impartasinya sampai ke Yosua. Sekalipun Yosua ada di kemah pertemuan antara Tuhan dengan Musa, Yosua enggak pernah mati. Maksudnya enggak pernah kena begitu kuatnya api kemuliaan itu. Enggak, tapi dia bisa melihat bagaimana hubungan yang sangat intim antara Tuhan dan Musa. Yosua adalah seseorang pribadi yang selalu menyembah Tuhan dan selalu mendengar suara Tuhan dengan tepat. Karena dia ada sangat dekat dengan Musa dan Tuhan. Teman-teman sekalian, aplikasinya bagi kita hari-hari ini apa? Ketika saya merenungkan ini, Tuhan hanya taruh beberapa hal bagi saya, ingin saya bagikan buat teman-teman sekalian begini, bahwa yang pertama, mari kita alami perjalanan iman dengan pemimpin rohani kita. Amin. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Artinya gini, bahwa kita diberikan kemampuan untuk bisa mempengaruhi hidup orang, dan orang itu bisa mengalami sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada satu tujuan dan kita bisa mengarahkan orang itu sampai ke tujuan. Itulah kepemimpinan. Siapa sini yang yakin dia punya karunia kepemimpinan? Bisa angkat tangannya? Bisa mempengaruhi orang lain? Boleh tolong angkat tangannya 1, 2, 3. Beneran semua nggak ada jadi pemimpin ini? Hah? Gak yakin? Beneran gak yakin? Loh, ini siap jadi generasi penerus gak sih? Beneran bukan pemimpin satu orang pun di sini. Cuman saya doang nih yang angkat tangan. Atau malu-malu ngaku ya saya ini pemimpin. Hari ini saya mau katakan bahwa engkaulah pemimpin, amin. Teman-teman di tempat ini semua pemimpin. Minimal kita jadi pemimpin untuk diri sendiri. Halo? Memutuskan datang ke sini itu adalah karena Anda memutuskan sendiri. Benar? Itulah pemimpin. Loh. Jangan berpikir pemimpin tuh yang seperti Yosua kayak gitu loh, keren banget gitu. Saya enggak sekeren Yosua. Jadi akhirnya kita terjebak dalam mengkotak-kotakan kepemimpinan. Kita berpikir pemimpin itu hanya sekedar seseorang yang tampil di depan dan dia bicara sesuatu dan dia orator yang hebat. Dan banyak orang ikutin dia, enggak. Pemimpin adalah ketika kita bisa membawa seseorang datang pada Tuhan. Bisa membuat hidup seseorang berubah. Lewat hidup kita bisa menolong. Ayo. Ya, ngajak, ayo ibadah. Hanya segitu aja dan terus tiba-tiba ada yang datang. Wow, saya mau bilang itulah pemimpin. Dan hari ini saya berdoa teman-teman di tempat ini. Tuhan memberikan roh kepemimpinan itu, amin. Ya. Dalam menjalani hidup setiap kita secara tidak sadar kita itu berperan sebagai seorang pemimpin. Seperti tadi yang saya katakan, minimal kita bisa jadi pemimpin untuk diri kita sendiri, dalam keluarga kita, kemudian juga dalam lingkungan pekerjaan, di sekolah, di kampus. Semua kita tanpa sadar kita bisa memimpin dengan cara yang berbeda. Ya. Kemudian untuk menjadi pemimpin, satu-satunya syarat, kita harus belajar untuk dipimpin. Ya. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus rela untuk dipimpin. Yosua pernah dipimpin oleh Musa. Yosua pernah ada di bawah kepemimpinan seseorang yang luar biasa.
Dan saya berdoa bahwa saya yakin teman-teman di tempat ini, semua kita yang siap jadi pemimpin, kita juga mau dipimpin. Amin. Yang pertama adalah mari kita mau dipimpin oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang mau bersedia, yang rela dipimpin oleh Tuhan, dia juga pasti mau miliki seorang mentor, punya seorang pemimpin rohani. Kemudian dia juga taat pada pemimpin di sekolah, aturan-aturan di sekolah dia akan sangat taat. Kemudian ketika dia ada di kampus, dia ada di kerjaan, dan dia mempercayakan kehidupannya untuk salah satu kakak rohani. Kalau mungkin hari ini kita katakan pemimpin kesan, ya kita bisa mempercayakan sesuatu buat kakak rohani kita. Kita percaya seseorang yang bisa jadi bodyguard. Artinya gini, guidance. Kalau ada sesuatu yang ini, ya saya pengen belajar dari orang itu. Ketika dia lakukan sesuatu, ya saya akan ikutin gitu loh. Terus mengikuti contohnya. Karena kita senang lihat, kok orang ini beda ya. Akan belajar dari orang itu. Ya, saya punya banyak kakak rohani, bahkan saya punya salah satu ibu rohani. Dulu ada di Ambon, kemudian saya belajar mempercayakan hidup saya kepada ibu itu, dan sungguh-sungguh dia jadi berkat buat saya. Sampai hari ini, ketika sebelum dia meninggal, datang ke Bogor, dan saya tiba-tiba aja Tuhan bicara sesuatu di hati saya, minta didoain oleh ibu itu. Ibu rohani saya seorang pendoa yang luar biasa, pendoa syafaat. Saya tidak tahu, hari itu saya cuma bilang gini, Mem, aku didoain. Dia bilang, kamu mau doa apa? Saya minta jubahmu. Jubah pendoa. Dia doain dan saya nangis, saya cuma bilang, Tuhan, saya lihat berjam-jam ibu ini berdoa. Berjam-jam. Terus doa. Tapi apa yang dia bangun sampai hari ini jadi legacy dalam hidup saya. Saya cuma bilang gini, doa itu tidak akan pernah mati. Doa itu akan mengubah hidup orang. Sekalipun kita jauh, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa sentuh hidup orang. Tapi doa kita bisa nyentuh hidup orang. Amin. Dan sampai hari ini, saya tahu hidup dalam doa, kehidupan doa berjam-jam itu ada gunanya. Mengubah banyak orang. Ya. Kalau saya ada di Bogor, saya mau bilang gini, saya itu belajar dari Tante Mimi. Saya rela dipimpin sama Tante Mimi dulu. Padahal saya tahu bahwa kenapa saya ada di gereja ini. Karena dulu sebenarnya waktu saya masih kuliah, saya senang dengan pemuridan. Dan ketika saya tahu MDC adalah gereja pemuridan, saya bilang saya mau. Dan saya kenal orang MDC pertama adalah Tante Mimi. Ya. Di sana Tante Mimi ngajarin saya keliling kunjungan, doain orang. Ada orang yang sakit, ada orang yang kesurupan, ada doain. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya ikutin aja. Ikutin aja. Bahkan sampai akhirnya Tuhan sentuh hati saya. Tuhan bilang hidupmu harus diubahkan. Padahal dulu saya pemimpin di kampus. Dulu saya terlibat dalam banyak pelayanan. Tapi ketika ada di gereja ini, Tuhan ubah semuanya. Belajar dari nol, belajar dari nol. Harus tunduk, penundukan diri. Dan saya belajar dari Tante Mimi, gimana hatinya buat jiwa-jiwa. Dan kalau hari ini Tuhan bawa kami ke Purwokerto, saya tahu itu dimulai dari tahun-tahun paling sulit dalam hidup kami. Saya percaya teman-teman pasti alami itu. Amin. Yang berikut adalah selalu ada di hadirat Tuhan. Saya mau bilang bahwa orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan akan diberikan kemampuan untuk melihat visinya Tuhan. Amin. Semua kita yang rela memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, selalu akan masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan apa sih yang teman-teman pikirkan? Saat-saat yang sangat, waktu kita nyembah dan kemudian kita merasa bulu kuduk berdiri, dan kita merasa itu hadirat Tuhan.
Kalau nanti ada yang memimpin pujian dan kemudian tidak ada yang bulu kuduk kita berdiri, kayaknya garing banget hari ini ibadah. Ya. Dan kita mulai selalu berpikir bahwa hari ini enggak ada hadirat Tuhan. Saya mau bilang, Anda di dalam tubuhmu itu ada Roh Kudus, amin. Roh tempat Allah bertahta, disitulah hadirat Tuhan. Tempat di mana Allah menguasai. Kalau kita tidak menikmati dalam ibadah, berarti ada sesuatu yang salah dengan hati kita. Benar? Bukan kepada siapa yang pimpin pujian dan nyanyi di depan. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan. Kemana-mana saya ada di situ, hadirat Tuhan. Amin. Dan akhirnya membuat gini, setiap tempat yang kita injak adalah milik kita. Amin. Itu karena Tuhan ada dalam kita. Karena hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup kita setiap saat. Setiap saat, 24 jam. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan saya mau katakan, adalah hadirat Tuhan. Tapi supaya kita powerful, artinya kita tidak mudah jatuh ke dalam segala sesuatu godaan hari-hari ini. Mari berikan waktu yang lebih buat dia. Nyembah Tuhan di rumah. Nyembah Tuhan di rumah. Ambil waktu untuk terus merenungkan firman Tuhan. Lebih banyak dari yang lain. Lebih banyak dari yang lain. Dan Tuhan akan memberikan visinya. Kita bisa menangkap visi Tuhan. Apa sih visi Tuhan yang paling besar? Kalau engkau sudah diselamatkan, bawa orang lain untuk diselamatkan. Amin. Itu aja sebenarnya Tuhan mau dari hidup teman-teman sekalian. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berjalan menuju visi itu, bahkan sampai visi itu digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Dan Tuhan sangat senang dengan hidup kita. Berapa banyak kita senang dengan hidup orang lain? Berapa banyak kita senang menarik perhatian orang terhadap hidup kita? Tapi pernahkah kita tanya, Tuhan senangkah engkau dengan hidupku hari ini? Kalau Tuhan lihat hidup teman-teman dengan saya, apakah Tuhan senang? Saya mau bilang bahwa untuk jadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Tapi waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan tahu kalau kita takut. Buktinya, tadi saya tanya siapa sih ini pemimpin? Ada yang berani atau mungkin karena malu. Ya kan? Saya bilang ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu firman Tuhan katakan bagi kita hari ini ayat 6-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Halo anak muda, kuatkan dan teguhkan hatimu. Firman Tuhan katakan sampai 3 kali, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana cara kuatkan dan teguhkan hatimu? Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Pada waktu kita takut, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita cemas, perkatakan firman Tuhan. Tuhan yang aku sembah menyertaiku. Roh yang ada di dalamku jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Aku percaya hari ini. Deklarasikan firman Tuhan. Pada waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau terima kekuatan yang baru. Amin. Karena itu ada sesuatu, ada Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di situ. Sampai hari ini firman Tuhan seperti itu. Yang berikut dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Teman-teman datang ke sini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang kau tabur suatu saat engkau akan tuai. Berapa waktu yang kau berikan hari ini, waktu engkau duduk di sini. Saya mau bilang firman Tuhan katakan, latihan badani tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal ada sesuatu yang berubah. Karena kuasa dari ibadah itu sendiri. Teman-teman terima sesuatu dari firman. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat teman-teman akan ngerti, oh ternyata Tuhan ajar aku dari dulu tuh seperti ini loh. Kalau kita ngerti, gak ngerti sekarang. Kalau kadang-kadang ibadah itu dipaksa. Tapi nanti suatu saat teman-teman ngerti, kenapa itu penting. Satu ayat lagi, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman sekalian, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya mau cerita tentang Ella, anak saya yang kedua. Ketika SMA, dia ikut homeschooling. Dia nggak SMA normal, dia homeschooling. Homeschoolingnya 2. Satu ikut yang dari luar negeri, dan kemudian ketika dia sudah selesai homeschoolingnya 2 tahun, dia mau langsung masuk kuliah, ternyata tidak bisa. Dia harus ambil lagi yang Indonesia, dan dia ambil dalam 1 tahun langsung selesai. Tapi apa yang terjadi ketika dia ada di waktu itu? Ternyata itu tidak mudah. Banyak orang punya teman, dia nggak punya teman. Maka teman dia adalah dunia maya. Dia jadi gamers terbaik, salah satu. Karena banyak waktu yang dia pakai di situ. Sampai tiap malam jam 1 malam itu, dia masih main game. Ya. Satu saat dia mau ke Jakarta, dia mau ikut lomba. Di situ hati saya nangis, saya cuma bilang, Tuhan, ini mau sampai kapan? Apakah ini benar? Dan akhirnya saya panggil dia, saya bilang, Ella, Mama pengen ngomong. Menurut Ella, berapa waktu kamu pakai untuk game dibandingkan dengan mengerjakan tugas di rumah atau mungkin juga baca firman Tuhan? Lebih banyak yang mana? Malah bilang lebih banyak main game, Mak. Dan itu berjam-jam. Dia bilang kan nggak ada tanggung jawab yang lain, Mak. Oke, ya, terus untuk keuntungannya apa? Mak, ada banyak orang yang bisa konseling dengan aku, Mak. Rohani enggak? Semua teman-temanku itu anak-anak broken home. Ada yang gay, ada yang lesbi. Mereka bisa curhat dengan aku berjam-jam, Mak. Apakah gereja melakukan hal itu? Saya bilang, Tuhan, ini rohani banget kan? Gimana caranya, Tuhan? Saya bilang, Tuhan, oke, Ra, boleh Mama tanya, 10 tahun ke depan, kamu pengen jadi apa? Bingung dia. Apakah kamu jadi gamers terbaik di Indonesia? Apakah kamu bisa mempengaruhi hidup orang lain? Apakah orang-orang yang hari ini kamu konseling percaya Yesus? Dia nangis, dia bilang gini, semua yang konseling dengan aku, mereka bilang gini, yang penting jangan pernah kamu ngomong tentang Tuhan. Kamu dengar saja, Mbak, aku sudah senang. Tapi kalau kamu ngomong tentang Tuhan, hari ini aku stop konseling. Untuk itukah kamu hidup? Kalau 10 tahun ke depan kamu akan terus seperti ini, maukah kamu berubah? Saya minta singer WL maju ke depan. Ella nangis dan dia cuma bilang gini, aku minta maaf ya, Mak. Aku sudah buang banyak waktu hanya untuk games yang tidak membawa banyak orang selamat. Hari ini kasih tahu aku jalannya. Aku mau lepas. Malam itu saya hanya bisa peluk dia. Saya bilang, Nak, Mama juga minta maaf. Karena waktu homeschooling ini ada banyak hal yang kita miss. Tapi hari ini Mama janji. Lihat apa yang Mama lakukan. Lihat apa yang Papa lakukan. Kita kerjakan bareng-bareng. Hanya supaya Tuhan senang dengan hidupmu. Mulai hari itu sampai hari ini dia lepas dari game. Kemarin dia pulang ke rumah. Dia sekarang sudah kuliah, ada di Salatiga.
Pulang ke rumah dia senyum-senyum dan dia bilang gini, "Ma, terima kasih momen itu pernah terjadi dalam hidupku. Hari ini Tuhan taruh sesuatu di hatiku. Aku nangisi banyak jiwa. Aku doa setiap malam buat teman-temanku. Aku baca Alkitab setiap waktu. Sekalipun ada banyak tugas yang aku harus kerjakan, aku prioritaskan Tuhan. Apakah itu bisa saya lakukan? Saya nggak bisa. Tapi Tuhan sanggup lakukan itu. Tuhan sanggup lakukan itu buat dia. Dan hari ini dia bilang gini, "Mak, doain Mak. Kakak rohaniku hari ini katakan, engkau siap jadi pemimpin komsel di gereja." Saya nangis, saya cuma bilang gini, "Tuhan, apa yang Tuhan buat sekarang buat Ella? Yang di rumah tidak bisa buat apa-apa cuma selain dari main game." Ya. Dia merasa nyaman ada di situ. Tapi hari ini Tuhan ubahkan luar biasa. Dan dia akan panggil banyak orang. Ayo datang ibadah, ayo ikut komsel, ayo ajakan terus. Bahkan sampai hari ini dia hanya belajar gini, "Mak, aku akan terus ajak sampai orang itu bosan. Sampai dia sendiri akan datang tanpa harus diajak." Saya bilang, Tuhan terima kasih. Mari bangkit berdiri. Hari ini saya tahu bahwa Tuhan mau pakai teman-teman sekalian. Kalau saya lihat Ella beberapa tahun ketika dia ada di SMA itu, kesukaannya hanya main game. Tapi hari ini Tuhan sanggup ubah dia. Siap untuk bawa, berikan hidupnya untuk beberapa teman-temannya di kampus. Bahkan ketika ada di dalam satu panitia, teman-teman sekalian, bagi kami adalah ketika harus ada dalam panitia, punya janji iman, itu tidak mudah. Tapi Ella dan Kristi adalah orang-orang yang rela memberikan janji iman terbesar dalam setiap kegiatan panitia yang ada di gereja. Mereka memutuskan seperti itu dan saya bilang gini, "Terus duitnya dapat dari mana?" Mereka cuma bilang gini, "Mama nggak punya iman ya." Ya, saya berpikir bahwa dengan janji iman mereka, saya tahu jumlahnya, maka saya akan bayar. Ternyata enggak. Sampai kegiatan panitia selesai, tidak ada satu peser pun uang dari gereja keluar. Karena anak-anak yang memberikan hati hidupnya untuk teman-temannya. Mulai dari anak-anak. Mereka rela melepaskan semuanya. Uang jajannya di-cut hanya untuk supaya temannya banyak yang bisa kegiatan. Ikut retreat, ikut apa saja. Saya berdoa itu ada di tempat ini. Amin. Syekirapa syandekirapa papa. Mari sembah dia. Hirapa syakarapa papa papa. Syikirede. Hirapa papa papa ya syakarapa papa papa ya mo. Jesus.
Bapak hamba berdoa bagi setiap anak muda di tempat ini. Seperti Engkau memilih Yosua, kami percaya pilihan yang sama terjadi bagi anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan satu generasi yang cinta akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang rela memberikan hidup didedikasikan bagi setiap kepemimpinan yang ada di gereja ini. Kalau mereka ada di kesan, mereka menghormati pemimpinnya. Mereka menghormati setiap otoritas yang ada di tempat ini. Bahkan memberikan dirinya dipimpin Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami belajar untuk dipimpin, maka suatu saat ketika kami harus memimpin, ada banyak orang yang datang dan menyembah Engkau. Kami berdoa supaya setiap kami di tempat ini memberikan hidup kami dipimpin oleh Engkau lebih dahulu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Dan setelah itu kami percaya Tuhan, Engkau siap membawa kami dari satu pengalaman rohani kepada pengalaman rohani yang berikutnya. Pakai kami di tempat, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan. Diberkatilah setiap kami Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya anak muda memimpin. Dan kami melihat semua mereka akan bergerak. Melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati, mari sama-sama katakan Amin. 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 Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Tante Les untuk pemberitaan firman Tuhannya. Mari teman-teman, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, kita mau sambut dulu nih untuk jiwa baru yang hadir pada hari ini. Boleh kalau misalnya ada, boleh angkat tangannya untuk disapa oleh tim Asyar. Oke, kalau ada ya, boleh tim Asyar untuk menyambutnya. Kita tepuk tangan. Oke, selamat datang di ibadah Teens and Youth Bogor. Oke, sebelum kita memberi persembahan, kita sambut dulu persembahan kita dengan penuh sukacita. Boleh teman-teman kita tepuk tangan sekali lagi. Oke, teman-teman yang ada di ibadah onsite, boleh memasukkan persembahannya ke kotak persembahan yang telah tersedia. Nanti setelah selesai ibadah boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dekat pintu keluar ibadah. Dan untuk teman-teman yang ada di Zoom, boleh men-scan QR code yang ada di layar nanti dengan nomor rekening yang tertera. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita baca ayat dulu yuk di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke, mari teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan telah Engkau sampaikan Tuhan Yesus, dan itu akan terjadi Tuhan. Kami percaya juga Tuhan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami itu untuk kedepannya, itu dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau berikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan. Kami ingin berikan dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan yang kuduskan, sucikan, dan Tuhan yang berkati, biar semua persembahan ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tujuan
persembahannya teman-teman, dan tadi selamat datang juga untuk teman yang baru pertama kali datang maupun di online ada yang baru pertama kali datang, selamat datang. Oke, kita mau lihat pengumuman kita di minggu depan. Asik. Minggu depan kita akan ibadah kembali hybrid. Yang bisa onsite tadi udah disemangatin, udah di encourage bahwa kalau bisa onsite, kalau sehat ya tetap ibadah. Kenapa Pak? Kita lamain ya. Jadi kalau yang badannya ngerasa sehat, gak ada ngerasa sakit apapun, datang onsite karena minggu depan kita akan dilayani oleh Kakak Rudi. Boleh tepuk tangan ya sih semangat. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Bro Rudi di minggu depan di jam yang sama 13.31. Jadi pastikan teman-teman datang di minggu depan dan kita akan dengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu selain kesan kita juga selain ibadah kita juga mau lebih rajin lagi untuk kesan. Teman-teman yang belum ikut kesan itu apa sih? Kesan itu kelompok saling membangun dan memperhatikan. Jadi selain kita mendengar firman Tuhan di ibadah, kita makin bertumbuh lagi di kesan. Kita bahas firman Tuhan bareng-bareng, kita bertumbuh bareng-bareng di kesan masing-masing. Jadi teman-teman yang belum ikut kesan, mungkin bisa hubungin teman yang ngajaknya di ibadah dan kita bisa kesan bareng-bareng di jam yang teman-teman bisa. Oke, lanjut. Selain kesan juga kita tetap mengadakan doa di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. Jadi ada 3 pilihan hari yang bisa kalian ikuti di setiap minggunya. Jadi teman-teman yuk kita mari semangat untuk berdoa. Oke, sekian pengumuman. Kita akan lihat video klip berikut ini. Dia itu mau dan juga dia mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena masing-masing kita punya panggilan di hadapan Tuhan. Kami percaya pemulihan terus terjadi atas bangsa kami Tuhan. Nah, tapi dalam hal ini saudara-saudaraku, Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Anda itu diurapi. Dan Anda harus bisa menggunakan kuasa ini, saudara-saudara. Jemaat yang disyukuri akan bertumbuh. Akan jiwa-jiwa akan datang dan dimuridkan ya Tuhan. Kelas ini adalah kelas formal pemuridan yang mempelajari dasar-dasar kekristenan. Marilah kita setia dan tekun mengikuti kelas DK ini, saudara. Ya teman-teman mari bangkit berdiri. Ya. Oke, sekarang kita semua setuju kita adalah pemimpin, amin. Amin. Ya, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau ada di kampus, ketika engkau ada di sekolah, ketika engkau ada di tempat pekerjaan, ketika engkau ada di rumah. Diberkatilah hidupmu. Roh kepemimpinan turun atas hidupmu, supaya dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat keteladanan hidupmu, lewat sikap dan tutur katamu, menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Dan dari tempat ini, lahirlah satu generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Generasi Yosua yang menerobos segala sesuatu, membawa perubahan demi perubahan. Dari tempat ini, dari kehidupan anak muda di tempat ini, kami akan melihat perubahan terjadi di kota Bogor Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, siap diberkati dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini masa muda, masa terbaik, siap menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang teman-teman dan sampai bertemu lagi di minggu depan di kebaktian onsite dan Tuhan